tes masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آمين وتقبل منا Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang terhormati Bapak Sultan Masyarakat, Wakil Gubernur Dinas Penanggulangan dan Provinsi Jakarta Ibu Aceh. Yang terhormati para asatwa dengan laboratorium Dinas Penanggulangan dan Provinsi Jakarta, para pegawai dan eksekutif dengan PT Laboratorium Dinas Penanggulangan dan semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang saya muliakan guru kita bersama yaitu Bapak Iwan Setiawan SHI beserta timnya yang semoga senantiasa Allah berikan kesehatan berpanjang dan ilmunya senantiasa berkah untuk kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini dengan pemerintahan Islam pegawai dan pekerjaan manajemen upaya laboratorium Dinas Penanggulangan DKI Jakarta yang insyaallah sebagai narasumber adalah Bapak Ustaz Iwan Setiawan SHI. Marilah kita buka kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca kita surat Al-Fatihah dengan pastilah membaca kita surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan berkah untuk kita semuanya, berikan kesehatan, berpanjang, berkah rezeki dan berkah anak kecil anak soleh dan soleha. Alhamdulillah wa'alaikumsalam bismillah. Alhamdulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adapun tema pembinaan kami pada pagi hari ini adalah mendidik anak tanpa banyak kata. Tema ini sangat penting bagi kita karena kita semuanya pasti mendidik anak. Dan karena itu mari kita simak yang sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala bermanfaat untuk kita semuanya dan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu untuk memanfaatkan waktu kalau tempat kami berikan kepada Bapak Pengurus. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi
wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, Allah yang terus memberikan nikmat-Nya yang sempurna kepada kita. Salawat dan salam semoga sampai pada habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga salawat salam sampai kepada kita semua. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah, Pak Haji yang telah memberikan kesempatan pada saya dan juga Ibu Kasubag, Ibu Ajeng yang mudah-mudahan terus mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang hadir pun mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang disayangi Allah, yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita nanti bisa berkumpul di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah, betul apabila tadi disampaikan bahwa mendidik anak tanpa banyak kata ini sesuatu yang urgent sebetulnya. Karena biasanya ketika kita mendidik anak, mendidik dengan banyak kata, mendidik dengan banyak marah, mendidik dengan banyak ngomel, bahkan mendidik dengan banyak pukulan. Ternyata Islam, terutama di dalam Al-Quran dan hadis, telah menghadirkan bagaimana tata cara mendidik anak tanpa itu semua. Dengan jalur langit, dengan solusi langit. Dalam doa sering kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Rabbana hab lana, berikan pada kami min azwajina, kepada istri-istri kami. Jadi Pak Haji di Al-Quran itu menggunakan kata istri-istri, berarti bukan satu ya. Istri-istri. Ya Allah, berikan kepada kami istri-istri, dan juga wa dzurriyyatina, dan juga keturunan kami qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu artinya penyejuk mata. Qurrata a'yun itu artinya punya anak itu nanti yang akan menyelamatkan ayah ibunya. Itu disebut dengan qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu artinya nanti jika ada orang tua yang harusnya hisabannya lama, maka tiba-tiba datang seorang anak yang anak itu akan berdoa kepada Allah ingin meringankan hisabannya. Qurrata a'yun itu artinya kalau misalkan ada orang tua yang harusnya masuk ke dalam neraka, maka nanti ada seorang anak yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hamba tidak ingin masuk surga sendirian, tapi hamba ingin dengan ayah ibu hamba. Maka itu disebut dengan qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu adalah orang atau seorang anak yang nanti kalau kita meninggal dunia, maka dialah yang menjadi imam dalam sholat jenazah kita. Qurrata a'yun itu adalah orang yang nanti ketika kita sudah masuk ke alam barzakh, ke alam kubur, maka dialah yang nanti yang turun langsung memasukkan kita. Qurrata a'yun itu adalah orang yang nanti ketika orang tuanya sudah wafat, maka dia yang terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap pada sholat minimal baca Rabbik firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Qurrata a'yun itu artinya orang yang ketika orang tuanya sudah wafat, maka setiap detik akan terus mengirimkan pahala-pahala buat kita semuanya. Yang disebut dengan qurrata a'yun itu bukan anak yang juara olimpiade tingkat internasional, itu dunia. Yang disebut dengan qurrata a'yun itu bukan anak yang pintar, yang ganteng, yang kaya, yang gelarnya begitu banyak, itu dunia. Yang disebut dengan qurrata a'yun itu bukan anak yang bisa sampai juara di Idol, sampai masuk TV, bukan. Itu hanya dunia. Qurrata a'yun itu adalah anak yang nanti akan diselamatkan. Sudah, kemarin Renata bilang enggak. Di dalam Al-Quran dikatakan surah Al-Kahfi, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-mal wal banun, harta dan juga anak-anak, zinatul hayatid dunya. Itu adalah perhiasan dunia. Tetapi wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Tetapi amal kebajikan yang terus-menerus itu adalah lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana solusinya agar anak kita menjadi qurrata a'yun? Agar anak kita tidak menjadi anak yang malah
menyakiti ayah ibunya. Jadi 3 hari yang lalu menerapi seorang ayah usianya sudah 67 tahun kena sakit psikis diakibatkan karena sakit hati oleh anaknya sendiri. Sampai saya tanya, Bapak mau memaafkan anaknya? Dia malah balik bertanya, kenapa saya harus memaafkan? Karena tiap hari dia nyakitin saya. Artinya apa? Bahwa anaknya itu tidak menjadi frontal. Saya mendapati pasien saya, anaknya itu dipesantrenkan, bahkan sampai hafid Al-Quran, tapi pulang-pulang bukan menjadi seorang ulama, pulang-pulang malah menjadi musuh dengan ayahnya. Malah mengharapkan ayah itu meninggal dunia. Tiap hari berperang dengan anaknya sendiri. Ini berarti anak tidak menjadi qurrata a'yun. Nah, ini doa yang tadi kita baca. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tetapi kenyataannya seperti ini. Anak bermasalah, anak sering sakit, dikit-dikit sakit, gitu kan? Sulit untuk naik kelas, selalu melawan pada orang tua, tidak mau sekolah, kecanduan games. Kalau di sekolah main games, di rumah main games, naik motor juga lagi naik motor main games, di WC juga main game, gitu kan. Kecanduan gadget, pacaran, sering kesurupan, atau sering mengurung diri, keterlambatan fisiknya. Ada anak usianya 2 tahun yang pernah saya terapi tapi belum bisa berdiri. Ada anak umur 5 tahun tapi masih sulit bicara. Ada autis, anaknya keras kepala, hiperaktif, ada kelainan mental, indigo, bisa melihat yang macam-macam. Itu adalah masalah-masalah yang banyak kejadian di kita. Sementara keinginan kita adalah anak menjadi qurrata a'yun. Nah, ini hadis Rasulullah SAW menyatakan kepada kita, inna min atyabi ma akala rajulu min kasbihi. Bahwa sesungguhnya yang paling baik dari makanan seseorang adalah dari hasil jerih payahnya sendiri. Bukan minta-minta, tetapi hasil dari jerih payah sendiri. Hasil kerjanya sendiri. Wa waladuhu min kasbihi. Dan anak itu dari hasil jerih payah ibu bapaknya. Nah, kalau berdasarkan hadis ini, berarti apapun yang terjadi kepada anak berarti itu hasil jerih payah siapa? Ayah ibunya. Anaknya bisa pintar berarti hasil jerih payah ibunya. Anaknya menjadi tidak baik berarti itu akibat dari perbuatan ibu bapaknya. Maka dalam terapi saya, kalau misalkan ada anak yang minta diterapi, maka yang diterapi justru ayah ibunya. Saya pernah datang ke rumah saya bawa anak, saya bilang malah anaknya, anak tidur aja di atas. Kalau yang pernah ke rumah saya itu, jadi di atas itu tempat terapi, di bawah biasanya dia tamu. Waktu itu dibalik, anaknya suruh tidur aja di atas, yang saya terapi malah ibu bapaknya. Ada seorang anak yang terkena LGBT, yang datang duluan malah ibu bapaknya. Saya terapi sampai 2 kali, ketiga kali baru ke anak. Karena anak itu adalah hasil 100% hasil dari jerih payah ayah ibunya. Yang dalam kenyataannya kita sering menyalahkan kepada anak. Anak nakal malah kita marahin. Anak nakal malah kita pelototin. Bahkan anak nakal malah kita kata-katain. Justru dengan dipelototin itu, dengan tatapan marah, dengan kata-kata yang buruk, itu akan membuat anak semakin keras. Padahal apa yang terjadi pada anak itu adalah hasil jerih payah daripada ayah ibunya. Nah, bagaimana cara mendidik anak kita tanpa banyak kata? Sehingga nanti Bapak dan Ibu mendidik anak tanpa harus menggunakan otot. Tidak harus bersegi tegang, gitu. Tanpa harus marah-marah, tanpa harus sampai keluar keringat, gitu. Tanpa harus teriak-teriak. Yang pertama adalah bersyukur dengan kehadiran anak. Bersyukur artinya bahagia dengan kehadiran anak. Saat kapan? Dimulai ketika ada kabar Bapak dan Ibu telah dikaruniai anak. Ibunya begitu ada kabar, oh sudah positif nih. Maka di situ bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang dirasakan oleh ibunya itu 100% didownload oleh anak. Yang nama download kan tidak ada yang separuh-separuh kan. 100% didownload oleh anak. Apapun yang dirasakan oleh anak,
apapun yang dirasakan oleh ibunya, maka nanti akan dirasakan pula oleh anaknya. 100%. Dan ini sudah terbukti di klien-klien saya. Maka ketika mendiagnosa, yang pertama kali saya tanyakan pada ibunya adalah apa yang dirasakan oleh ibu ketika sedang hamil. Maaf ya, geser dulu nih. Oh iya ya. Yang pertama merasa sedih. Nanti biasanya kalau ibunya ketika hamil malah sedih. Kok saya hamil? Sedih dengan kehamilan. Biasanya nanti anak begitu lahir kondisi murung, wajahnya cemberut aja. Ya kan? Mengurung diri. Kenapa? Karena ibunya ketika hamil merasakan kesedihan. Ada pikiran negatif yang tidak terkendali. Ada kehilangan minat pada sesuatu yang sebelumnya disenangi. Merasa tidak berharga, sulit berkonsentrasi, sulit tidur, hilang nafsu makan, diliputi kekhawatiran, ada keinginan bunuh diri, bahkan menggugurkan. Ini semua yang dirasakan oleh seorang ibu akan didownload oleh seorang anak yang masih ada dalam jam 100%. Dan nanti akan terekspresi lewat perilaku anak. Saya pernah menerapi seorang ibu, punya anak masih bayi, masih belum umur 1 tahun, masih digendong lah, masih usia nyusu gitu ya. Dia si anak ini profesor begini, nyakar kepada ibunya sendiri, nyakar bahkan nyubit pada ibunya sendiri. Minta diterapi. Saya malah balik tanya, ibu ketika hamil apa yang dirasakan? Kesel dengan kehamilan. Lalu saya tanya, ibu pernah ada niatan menggugurkan enggak? Iya. Ibunya berniat menggugurkan, tapi tidak gugur. Nah, ketika seorang ibu berniat menggugurkan anaknya, menggugurkan artinya apa? Membunuh. Berarti anak yang ada dalam kandungannya itu berhadapan dengan seorang pembunuh. Siapa dia? Ibunya sendiri. Seorang janin yang ada dalam rahim seorang ibu, maka dia tidak bisa melakukan perlawanan kepada ibunya. Dia hanya bisa diam, terus berkembang. Begitu lahir, peperangan dimulai. Oh, ini adalah musuh saya. Ibu ini adalah orang yang dulu ingin membunuh saya, tapi nggak jadi. Maka apa yang terjadi? Si anaknya rewel, selalu bermasalah, sakit-sakitan, kepada ibunya selalu ingin nyakar, seolah-olah ingin melawan. Bagaimana terapinya saat itu saya lakukan? Saya minta kepada ibunya diganti dengan bersyukur. Yang tadi ketika hamil, ibunya itu merasa kesal dengan kehamilan, diganti dengan syukur. Seperti ini syukurnya. Ya Allah, terima kasih Engkau hadirkan anak ini. Ya Allah, hamba bahagia dengan kehadiran anak ini. Ya Allah, jika apa yang terjadi kepada anak hamba diakibatkan perasaan hamba ingin menggugurkan anak hamba, ya Allah, hamba mohon ampun, hamba bertobat, ya Allah batalkan perasaan hamba itu. Lalu setelah itu beristighfar. Selang 1 minggu saya tanya, saya telepon, ibu bagaimana anaknya? Kata beliau, alhamdulillah anak saya sudah sembuh. Tanpa saya terapi. Nah, itu satu kasus. Di kasus berikutnya, saya mendapati seorang ibu datang pada saya, dia suami istri, anaknya nggak dibawa, masih bayi. Dia selama 2 bulan itu nangis rewel, terus gak mau nyusu, gak mau makan. Lalu pernah diajak ke Mbah Dukun. Katanya harus disembur sebanyak 7 minggu, 7 malam Jumat. Dan malam ke-7-nya harus membawa ayam hitam. Ayam cemani. Jadi dia lakukan itu. Dia dari mulai Jumat 1 sampai ke Jumat ke-6 dia lakukan. Pas malam Jumat berikutnya dia tidak datang, malah datang ke rumah saya. Akhirnya dia datang, saya terus tanya, ternyata si ibunya itu menyimpan dendam. Dendam kepada ayah ibunya sendiri dan dendam kepada kakak kandungnya sendiri. Kenapa dendam seperti itu? Dia selalu dibanding-bandingkan. Ibunya selalu membanding-bandingkan. Efek dari dibanding-bandingkan itu, dari mulai kecil dia selalu dibanding-bandingkan, itu kakaknya seperti itu.
Efeknya adalah si anak ini, ibunya yang datang pada saya itu waktu kecil sering ngompol. Nah, Ibu, hati-hati kalau kita sering membanding-bandingkan, anak kita biasanya sering ngompol. Nah, si ibu yang datang ke saya ini waktu kecil dia sering ngompol. Dia tidur sama kakaknya berdua. Karena sering ngompol, maka si kakaknya itu hanya ngasih space untuk dia selonjoran saja, tidak bisa ulang-ulang ke sana-sana. Pokoknya kamu tidurnya harus selonjor saja. Timbullah rasa kesal kepada kakaknya. Dan itu terus berlanjut sampai dia nikah dan sampai punya anak. Itu ngobrol dengan saya 2 jam. Lalu saya cerita tentang kebaikan orang tua, tentang arti memaafkan. Bersyukur dengan kehadiran orang tua, bersyukur dengan kehadiran kakak. Lalu di konseling, lalu di terapi, dan alhamdulillah dia mau memaafkan ayah ibunya dan mau memaafkan kakaknya. Pulang. Begitu pulang saya tanya, telepon, bagaimana kondisi anaknya? Alhamdulillah sehat. Yang tadinya harus sembur, bahkan harus pakai ayat, cuman gak jadi. Cukup dengan apa? Diganti dengan syukur. Yang tadi menyimpan emosi negatif ketika hamil masih menyimpan kekesalan pada ayahnya, diganti dengan bersyukur dengan kehadiran orang tua, diganti dengan bersyukur dengan kehadiran kakaknya, diganti dengan memaafkan ayah ibunya. Maka ternyata itu menjadi efek baik kepada anaknya. Ini disebut dengan mendidik tanpa banyak kata. Cukup bersyukur pada Allah, bersyukur dengan kehadiran anak itu. Kan kita sudah tahu di Al-Quran surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti Allah menggunakan kata taukid 2 di situ. La azidanna, ada nun taukid. La azidannakum. Maka sungguh pasti aku akan tambahkan. Kalau kita bersyukur dengan kehadiran anak, ya Allah, terima kasih aku hadirkan anak ini. Maka Allah akan berikan kebaikan kepada anak itu. Maka Allah akan tambahkan kebaikan kepada anak itu. Anak kita sudah ringin. 1, bersyukur kepada Allah. Maka Allah akan tambahkan kepada anak itu menjadi anak yang lebih baik. Bersyukur. Solusi pertama, mendidik anak tanpa banyak kata adalah dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehadiran anak itu. Karena ternyata rasa kecewa yang tadi kita sebutkan ini, efeknya apa? Bisa menghambat pertumbuhan janin. Pertumbuhannya kurang. Cara jalannya lambat. Bicaranya gagap. Lahir prematur. Bisa mempengaruhi temperamen bayi, emosian. Gitu. Bisa anak kita susah tidur. Rentan terhadap penyakit. Resiko terlahir dengan berat badan yang sangat rendah. Ini efek dari keburukan-keburukan atau emosi negatif seorang ibu, bahkan ayahnya. Saya pernah menerapi juga seorang anak itu di sekolah sampai dikeluarkan skor. Bukan dikeluarkan, tapi skor. Ternyata gara-gara dia tuh pakai pensil, itu nulis ke temannya, pakai pensil. Saya diminta untuk menerapi si anak itu. Saya datang ke rumahnya, saya tanya, bapaknya mana? Gak ada. Saya malah tanya, bagaimana sifat bapaknya? Oh, bapaknya memang galak, bapaknya temperamen. Bagaimana sholat? Enggak sholat. Ada riba? Enggak ada. Oh, wajar. Ternyata anak itu ditumbuhkan dalam kondisi sering melihat kekerasan yang dilakukan oleh ayahnya. Maka sifat keras ayahnya itu terbawa dan masuk pada jiwa si anaknya itu. Sampai di kelasnya sendiri pakai pensil, kan lumayan. Sampai di skor. Nah, gitu. Kedua, mendidik anak tanpa banyak kata dengan cara membangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungan ia dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan ia dengan manusia. Semakin kita memperbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Siapa yang manusia terdekat? Ayah ibu.
ternyata sholatnya juga lambat. Ternyata malah jarang sholat. Seandainya pun sholat lambat. Maka jangan salahkan ketika anak disuruh oleh orang tua, maka dia malah melawan pada ayah ibunya. Toh ibu bapaknya pun ketika disuruh sama Allah lambat. Begitu. Sholat kita, cek baca Al-Quran kita, cek semua kebaikan-kebaikan kita, cek zikir kita dengan Allah, bagaimana hubungan kita dengan Allah. Karena ketika kita berhubungan baik dengan Allah, maka Allah akan membuat hubungan kita dengan manusia lebih baik. Ini ada cerita dari guru saya. Guru saya punya anak di pesantren. Nah, di pesantrennya itu ada yang membuli oleh temannya. Yang biasa kita lakukan adalah ketika anak dibully oleh gurunya, dipanggil siapa? Yang ngebully itu dibawa ke BP, kan gitu. Itu cara-cara konvensional. Nah, secara konvensional itu dilakukan pesantrennya, tetapi oleh guru saya langsung introspeksi. Jangan-jangan ada dosa saya pada Allah, sehingga Allah tampakkan keburukan saya lewat anak. Setelah itu dia bermunajat kepada Allah, sholatnya ditingkatkan, istighfarnya ditingkatkan, baca Al-Qurannya ditingkatkan, terus membangun hubungan dengan baik dengan Allah. Ternyata qadarullah, Allah menggerakkan anak yang ngebully itu menjadi anak yang baik. Lalu Allah tempatkan anak itu di lingkungan menjadi teman-temannya pada baik. Ustadznya juga baik. Itu disebut dengan mendidik tanpa banyak kata. Kalau kita ingin anak kita baik, membangun hubungan baik dengan Allah, maka Allah akan turun tangan menjaga anak kita. Sehingga anak kita menjadi anak yang baik, anak kita ditempatkan di tempat yang baik, sekolah yang baik, guru yang baik, teman yang baik, pelajaran yang baik. Kenapa itu terjadi? Karena ayah ibunya tiap malam kontak dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus membangun hubungan baik dengan Allah. Nah, ini seperti yang tercantum di dalam surah Al-Kahfi itu, ini tidak usah saya bacakan ya. Ini menurut para mufassir, ayat ini menjelaskan bahwa kebaikan orang tua akan berpengaruh kepada kebaikan anak. Kakeknya baik, maka ada kemungkinan nanti cucunya baik. Bisa jadi bapak dan ibu sekarang yang hadir di sini menjadi anak-anak, menjadi orang tua yang baik, menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, diakibatkan ada orang tua kita atau kakek nenek kita atau uyun kita di masa lalu pernah berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil imam. Orang tua kita yang baik. Bisa jadi karir kita bisa seperti saat ini bukan karena kepintaran kita, tetapi ada kebaikan ayah ibu bapak kita. Ada kebaikan kakek nenek kita. Dulu pernah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu membangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan ini ada seorang ulama dari salafus saleh yang pernah berkata seperti ini, la azidanna fi sholati min ajlika. Sungguh aku akan menambah sholat. Artinya apa? Bukan menambah sholat fardu. Sungguh aku akan menambah sholat sunnah aku karena engkau. Jadi Bapak dan Ibu, kalau ingin kita punya anak yang soleh, tambahkan sholat sunnahnya. Kalau kita ingin punya anak yang baik, maka tambahkan sholat duhanya. Kalau kita ingin punya anak yang soleh, maka tambahkan sholat sunnah rawatibnya. Kalau kita ingin tambah anak itu menjadi tambah baik, maka tambahkan baca Al-Quran, tambahkan sedekahnya. Ini hanya sampel, sholat hanya sampel. Semua kebaikan-kebaikan, maka itu akan berpengaruh baik positif kepada anak. Itu cara membangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2. Yang ketiga, melangitkan doa. Nah, ini doa yang sesuai dengan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini boleh dihafal. Doanya yang pernah disampaikan oleh Ibnu Abbas, beliau berkata, Nabi Muhammad SAW memeluk aku ke dada beliau. Jadi posisinya anak dipeluk di dadanya. Nanti posisi seperti itu. Sambil doa seperti ini. Allahumma allimhu al-hikmata. Allahumma allimhu
al-hikmata. Kita baca bareng Bapak Ibu ya. Allahumma allimhu al-hikmata. Allahumma allimhu al-hikmata. Allahumma allimhu al-hikmata. Insyaallah hafal ya. Insyaallah. Ya Allah, ajarkanlah hikmah kepadanya. Apa itu hikmah itu? Kebaikan-kebaikan. Hikmah itu kalau dia bertutur kata selalu yang keluar adalah kata-kata bijak. Yang keluar adalah kata-kata yang penuh dengan hikmah. Yang keluar adalah kata-kata yang penuh dengan nasihat. Perilakunya selalu membawa kebaikan. Itu artinya adalah hikmah. Kita minta kepada Allah langsung, Allahumma allimhu al-hikmah. Bagaimana caranya? Sambil anaknya dipeluk. Ya. Bagaimana kalau sudah besar? Nggak apa-apa kan? Peluk aja. Sambil dipeluk, sambil doain, Allahumma allimhu al-hikmah. Ini doanya langsung dari Nabi, bukan dari ulama, langsung dari Nabi. Yang kedua doanya ini dari hadis juga. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Agak panjang dikit. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Nah, kita baca bareng Pak ya. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah dia terhadap agama dan ajarkanlah ilmu tafsir kepadanya. Kan keren. Langsung Allah yang mendidik anak kita. Nanti saya bagi-bagi gratis deh materi. Ya, silakan. Ya, ada gangguan lagi. Gangguan teknis. Kita yang ini. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Ini doa yang kedua. Doa yang ketiga. Ini biar anaknya kaya ini. Allahumma aktsir malahu wa walada wa barik lahu fi ma a'taita. Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma a'taita. Kita baca bareng lagi ya. Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma a'taita. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya. Biar kaya kan? Serta berkahilah apa yang Engkau karuniakan kepadanya. Kalau Allah sudah memberikan keberkahan, maka anak itu menjadi anak yang berkah. Anak itu menjadi baik. Yang dilakukan adalah kebaikan-kebaikan. Yang diucapkannya adalah kebaikan-kebaikan. Perilakunya adalah perilaku yang baik. Kenapa? Karena dulu ketika masih kecil sambil dipeluk dibacakan doa ini. Agak ribet memang, iya. Kan perjuangan. Daripada bapak dan ibu marah-marah, belajar loh, gitu kan? Capek. Cukup dengan dipeluk, baca doa ini. Gampang, berpahala pula kan gitu. Anak saya tuh sudah terlanjur besar, bagaimana? Punya anak lagi aja. Gitu. Masih ada pos kedua Pak Haji. Ada pos yang lain aja. Karena tadi di doa awal yang saya sampaikan, Rabbana hab lana min azwajina. Istri-istri. Bukan satu istri, tapi istri-istri. Nah, itu cara yang ketiga, melangitkan doa. Cara yang keempat, libatkan malaikat. Kapan melibatkan malaikat? Ini dalam hadis. Al-malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu alladhi shalla fi ma lam yuhdis taqul Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Ada masalah lagi? Ya, baik, alhamdulillah. Jadi para malaikat itu akan mendoakan
salah seorang di antara kalian ketika ada di tempat sholatnya, artinya di masjid. Ketika bapak dan ibu masuk ke dalam masjid, maka di situ ada malaikat yang mendoakan. Bahkan di hadis lain itu bukan hanya 2, ada 3. Allahumma arhamhu, Allahumma gfirlahu, Allahumma tub alaihi. Di hadis ini Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, dan ya Allah, sayangilah dia. Nah, caranya bagaimana? Bawa anak kita duduk di samping kita. Selesai sholat, jangan langsung lantas jalan. Ya, selesai sholat, anak kita pegang. Jangan sampai dia keburu berangkat lari. Dia pegang, ajak dikit dulu, nak duduk sebentar sama bapak. Ajari dikit. Setelah itu nak, yuk kita berdoa. Lantunkan doa. Bapaknya berdoa, anaknya mengaminkan. Atau nanti anaknya berdoa sendiri. Kenapa demikian? Karena di situ akan diaminkan oleh malaikat. Dia berdoa kepada Allah, anaknya ikut berdoa, malaikat mengaminkan. Sampai kapan? Malam yuhdis, selama dia tidak batal wudhunya. Jadi syaratnya harus menjaga hadas. Jangan sampai batal wudhu. Di hadis lain yang saya baca tadi itu adalah ditambahkan selama dia tidak menyakiti orang lain, baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Jadi cara yang keempat, bawa anak kita, jangan sampai di masjid itu banyak anak, bapak-bapaknya nggak ada. Kayak di masjid sana tuh Pak, di masjid sana itu masjid ramai banget anak-anak. Lagi sholat muter itu, bapak-bapaknya nggak ada. Saya tanya, nak, bapaknya di mana? Ada di rumah. Saya ngapain? Nggak tahu sama mama. Katanya berisik udah, senang ke masjid aja main. Itu. Bapak ibunya di rumah berduaan dikunci, anaknya suruh ke masjid. Korban siapa? Pengurus masjid. Pengurus masjidnya itu jadi korban. Dimarahin itu sama pengurus masjid. Bapaknya datang marahin pengurus masjid. Padahal yang bikin masalah anak. Masjid sana Pak. Jadi seperti itu. Ya. Nah, maka yang baik adalah datang ayahnya, bawa anaknya, digandeng, sholat di sampingnya. Karena kan kalau disentuh sama pengurus kan marah tuh, yang gitu. Nanti digandeng sama ayahnya. Kalau misalkan anaknya bersih kan tinggal dibiarkan sama ayahnya langsung, yang gitu. Jangan langsung berdiri pulang, suruh duduk, ajak berdoa. Aminkan di situ. Maka di situ ada malaikat yang ikut terlibat dalam doa kita. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa. Insya Allah mudah Pak ya. Itu cara yang keempat. Itu namanya mendidik tanpa banyak kata. Yang kelima, berikan nafkah yang halal. Halalan thayyibah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Ini dipanggil sama Allah, bahkan bukan orang Islam saja, tapi seluruh manusia. Kulu itu artinya makanlah. Nah, arti makan di situ bukan langsung makan, tapi ada proses action. Nah, maka ditafsirkan kulu di sini adalah bekerjalah. Karena gak mungkin kita makan tiba-tiba ada makanan langsung ke dalam mulut. Bekerjalah, datang ke damkar bekerja, pulang, lalu membawa gaji, maka gaji itu diberikan untuk bahan pokok. Itu proses makan. Di berita seperti itu. Kulu, ada proses. Bekerjalah, lalu makanlah. Mimma fil ardi halalan thayyiban. Apa yang ada di bumi itu halalan thayyiban. Jadi dua, halalan thayyiban. Bukan sekedar halal tapi juga thayyib. Bukan hanya sekedar thayyib tapi juga halal. Yang thayyib itu seperti apa? Makanan yang banyak bergizi, telur, daging, itu kan itu thayyib, tapi belum tentu halal. Maka yang diperintahkan itu adalah bekerjalah di tempat yang baik, bekerjalah di tempat yang halal, makanlah makanan yang baik, makanlah makanan yang halal.
Ketika makanan itu masuk ke dalam tubuh anak kita, makanan yang halal masuk ke dalam tubuh anak kita, maka makanan yang halal itu akan menjadi kebaikan buat anak kita. Makanan yang halal itu masuk ke dalam mata, maka yang ditatapkan oleh mata itu akan kebaikan-kebaikan. Makanan masuk ke dalam mulut, maka menjadi mulut yang baik. Maka yang keluar adalah lisan-lisan ucapan-ucapan yang baik. Makanan masuk ke dalam tangan, maka menggerakkan tangan itu, yang digerakkan adalah kebaikan-kebaikan. Ya, tangannya baik terus. Selalu menjadikan kebaikan buat sesama. Makanan yang halal masuk ke dalam kaki, maka yang dilakukan oleh kaki apa? Melangkah ke tempat yang baik. Selalu yang ada adalah kebaikan. Maka insya Allah ketika disuruh sama ayah ibunya, cepat. Kenapa? Karena telinganya terbuat dari barang yang halal, matanya terbuat dari barang yang halal, otaknya terbuat dari barang yang halal, tangannya terbuat dari barang yang halal. Semuanya halalan thayyibah. Sekarang kalau dibalik, bagaimana kalau anaknya itu disuapi dari harta riba? Anak itu dikasih dari harta yang haram, maka masuk ke dalam tubuh jadi tangan, maka tangannya terbuat dari barang yang haram, maka yang dilakukan oleh tangan itu adalah perilaku haram. Makanan masuk ke dalam mata, maka matanya terbuat dari barang yang haram, maka yang dipandang oleh mata itu adalah sesuatu yang haram. Makanan haram masuk ke dalam telinga, maka telinganya terbuat dari barang yang haram, maka telinganya tidak bisa mendengar kebaikan. Disuruh sholat oleh ayah ibu susah. Kenapa? Karena telinganya terbuat dari barang yang haram. Sekujur tubuhnya terbuat dari barang haram, maka perilakunya, sifatnya akan menjerumuskan menuju kepada sesuatu yang haram. Jadi cek anaknya. Mohon maaf, rata-rata klien saya itu anak bermasalah, selalu saya tanya, ada harta riba enggak? Rata-rata ada. Nah tadi cerita saya yang ada anak seorang hafid Al-Quran 30 juz, pulang-pulang marah sama bapaknya, bahkan ingin membunuh pada bapaknya. Begitu saya tanya, ternyata biaya pesantrennya itu dari harta riba. Pulang-pulang tidak jadi ulama. Ada seorang anak lulusan dari SMA, dia kecanduan judi online sampai rela motornya dijual, dituntun dijual demi untuk judi online. Nah, saya tanya pada ayah ibunya, bagaimana nih, ada harta haram? Ya, ada. Full sekolahnya ketika dia masuk SMA dari kelas 1 sampai kelas 3 berasal dari harta riba. Keluar sekolah seperti itu. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW sedang sholat berjamaah. Ketika sedang sholat berjamaah, di belakang biasa kayak kita ada anak-anak yang berisik. Setelah sholat, Rasulullah nengok ke belakang, lalu bilang, itu anak yang tadi berisik karena dikasih harta yang haram. Nah, sahabatnya merasa, itu kan anak saya, kan gitu. Lalu si sahabat tersebut pulang ke rumah, ketemu istrinya, "Mah, kata Rasulullah, anak kita dikasih harta yang haram. Coba cek perasaan papa selama ini ngasih harta yang halal." Istrinya juga sama, selama ini kan dikasih harta yang halal. Terus berpikir, barulah ingat, oh iya, dulu ketika saya sedang masak, kata istrinya, kehabisan kayu bakar. Lalu si istrinya ini mencari kayu bakar, ketemulah ranting di kebun orang. Ranting yang sudah tidak dipakai di kebun orang. Karena pasti oleh orang yang punya juga nggak dipakai. Dia ambil itu ranting, dijadikan bahan kayu bakar. Efeknya seperti itu. Gara-gara itu saja. Ada seorang ulama namanya Imam Al-Harumain. Ini seorang ulama ahli fikih. Tapi Imam Harumain ini kalau bicara selalu gagap. Ya. Lalu ditanya sama santrinya, "Syekh, Anda kan seorang ahli fikih. Anda adalah seorang yang alim. Tapi kenapa bicara Anda gagap?" Kata Imam Harumain, ini ada kesalahan dari ibu bapak saya. Dulu ketika masih bayi, bapak saya dan ibu saya termasuk orang yang sangat menjaga masukan asupan pada saya. Selalu dari harta yang halal. Tapi suatu ketika ibu bapak saya itu sedang keluar rumah, saya ditinggal sendirian. Ketika ditinggal sendirian di dalam rumah, tiba-tiba saya nangis karena masih bayi. Karena nangis terdengarlah oleh tetangganya yang budak belia.
seorang perempuan budak belia. Karena sayang, kasihan sama anak itu, maka si budak belia itu masuk ke dalam rumah dan memberikan ASI-nya. Jadi ditetein dari budak belian itu. Nah, pas pulang-pulang, kok anaknya diam dan sudah kelihatan kayak habis nyusu. Ditelusuri, ketemu ternyata dia disusui oleh budak belian tadi. Komplain, didatangi budak belian itu. Kenapa Anda nyusui anak saya? Saya kasihan, dia nangis dari tadi, maka saya susuin aja. Karena kasihan. Kata ayah ibunya Imam Haramain, bukan itu masalahnya. Kamu itu adalah budak belian. Budak belian itu kan ada yang punya, tuannya. Kamu itu punya tuan kamu. Tanpa izin tuan kamu, kamu nyusuin anak saya. Tanpa izin tuannya. Jadi bukan karena masalah kebaikan si budak belian, bukan kan budak beliannya, tapi budak belian itu adalah milik tuannya. Tuannya belum memberikan izin. Gara-gara itu, Syekh Al-Haramain bicara menjadi gagal. Maka dicek anak kita, dicek. Jangan-jangan dulu pernah ada harta haram. Nah, seperti itu. Kalau misalkan anak kita baik, alhamdulillah, alhamdulillah kan seperti itu. Kalau misalkan ada, maka dicek. Yang keenam adalah menjaga fitrah. Ma min mauludin illa yuladu ala fitrah, fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Anak itu lahir dalam kondisi fitrah. Apa yang sebenarnya fitrah itu? Aslinya, bakatnya anak itu adalah orang yang baik. Bakatnya anak itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di ayatnya, dulu kita pernah ditanya sama Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Maka kita serempak menjawab, betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Berarti kita terlahir membawa fitrah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terlahir membawa fitrah beragama Islam. Kita terlahir membawa perilaku-perilaku Islam. Kita terlahir menjadi hamba Allah yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aslinya seperti itu. Tapi lihat di hadis tadi, yuhawidani ayun nasiroi, itu diakibatkan oleh ibu bapaknya. Apa fitrah kita? Fitrah mendapatkan agama. Fitrah keimanan. Fitrah dengan cara apa? Fitrah keimanan ini bisa kita lakukan, kita bisa lakukan pada anak kita dengan membacakan buku tentang keindahan, kebaikan, sifat teladan para nabi, para sahabat. Ini dalam rangka mendidik anak tanpa banyak kata. Suruh anak itu membaca kisah-kisah nabi. Lalu anak ajak ke masjid. Itu dalam rangka menjaga fitrah. Tugas kita kan menjaga fitrah. Aslinya anak kita pun sudah fitrahnya baik. Jaga, jangan sampai keluar dari fitrah. Cara dengan cara apa? Membaca buku agama. Membaca kebaikan-kebaikan. Buku yang tentang kebaikan-kebaikan. Mengajaknya ke masjid. Saat mendengarkan azan, tampakkan wajah bahagia. Ini yang sangat jarang. Gitu ya. Begitu dikumandangkan azan, tampakkan wajah yang sumringah. Alhamdulillah sudah masuk zuhur. Ini insya Allah sudah mendidik anak menjaga fitrah keagamaannya. Lalu kenalkan Allah pada setiap momen. Misalkan apa? Itu ada orang yang minta-minta. Kita kasih, karena Allah punya sifat maha pemberi, ya Wahhab. Lalu ketika misalkan anak kita disakitin orang, nah Allah punya sifat al-afu, pemaaf, maka kamu juga harus memaafkan. Kan gitu. Allah itu punya sifat al-ghafur, maka kamu juga harus memaafkan. Ketika anak kita ternyata menunjukkan rasa misalkan kasar, perilaku kasar, sampaikan bahwa Allah punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kamu juga harus lembut. Disampaikan sifat-sifat Allah. Kenalkan sifat-sifat kebaikan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya fokus pada tema sholat. Contohnya apa? Fokus pada tema sholat. Maka kita lagi jalan. Nah, nanti kita ketemu ba'da zuhur. Selalu ada kata-kata ini. Nanti kita ketemu ba'da zuhur. Nah, nanti kita makannya ba'da asar.
Nah, nanti kamu harus segera mandi sebelum maghrib. Ada kata-kata waktu sholat. Nah, nanti kamu ba'da isya baru belajar mengerjakan PR. Nah, besok kamu bangun sebelum waktu subuh. Nah, kamu ba'da sholat subuh harus mandi, nyiapin perlengkapan untuk sekolah. Kata-kata sholat itu harus selalu disampaikan pada anak. Itu adalah mendidik tanpa banyak kata. Yang berikutnya, anak itu punya fitrah belajar dan menalar. Maka dalam hadis, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashri sinin wa farriqu bainahum fil madaja. Muru auladakum, muru artinya suruhlah, artinya apa? Didiklah. Didik anak itu sholat, ajari, itu artinya muru auladakum. Perintahkan, perintah bukan nak sholat, bukan gitu, tapi nak sholat seperti ini. Ajari cara wudunya. Kalau ibu bapaknya nggak bisa, suruh datang ke TPA. Itu artinya muru auladakum. Perintahkan sholat. Jadi jangan sampai nak sholat, tapi ibu bapaknya nonton bola. Itu bukan. Tapi ajarkan, yuk nak kita sholat ke masjid. Ajari wudu, ajari tata cara sholat yang baik. Itu namanya muru auladakum. Dan ada punishment kalau sudah sampai umur 7 tahun. Kalau sudah umur 10 tahun maka kasih punishment. Apa? Boleh dipukul, tapi yang dipukul ini betis. Yang sampai tidak menimbulkan bekas. Dan ternyata memukul betis pakai rotan itu adalah salah satu terapi. Tapi nanti jangan sampai dipraktekkan kencang. Itu untuk menerapi kecerdasan. Karena di kaki ini ada saraf-saraf kecerdasan. Bahkan ini termasuk salah satu menerapi anak yang autis. Nah, dipukul pelan ininya, betisnya. Orang tua dulu selalu ada pemukul tuh, rotan ya, ngalamin gitu. Anak kita enggak ya sekarang nih. Dilaporin ke polisi. Ternyata itu sudah melaksanakan sunnah. Pukul kalau sudah umur 10 tahun. Kalau enggak sholat, gitu ya. Jadi judulnya ke dalam sholat. Nah, ini adalah fitrah bernalar dan belajar. Cara menjaganya bagaimana? Anak ketika usia 0 sampai 6 tahun tumbuhkan rasa cintanya kepada belajar. Bukan menuntut mereka pada suatu pencapaian, nanti haruskan bukan. Tuntut dia hanya untuk belajar saja. Usia 7 sampai 10 tahun maka saatnya belajar dan bernalar. Kenapa saya harus sholat? Menalar. Kenapa saya harus sholat? Kenapa saya harus ibadah? Kenapa saya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sampaikan di situ. Pada usia 10 sampai 14 tahun saatnya memberikan reward dan punishment. Tadi kalau misalkan tidak sholat, kasih punishment. Nah, nanti kalau kamu sholat dengan rajin tanpa ada telat satupun, maka dikasih reward. Kalau ternyata enggak, maka tidak dikasih itu. Nah, boleh kita kasih juga misalkan kalau kamu nanti dapat ranking 1, nah, udah mulai itu dikasih reward. Kalau anak sudah usia 10 sampai 14. Ini kenalkan masalah seksualitas. Masih berkenan dengan hadis yang tadi. Karena di berikutnya adalah wafarriqu bainahum fil madaji. Wafarriqu bainahum fil madaji. Pisahkan tempat tidurnya. Ya. Bagaimana caranya? Nih, cara mengenalkan seperti ini. Usia 0 sampai 2 tahun biarkan lengket dengan ibunya untuk menyempurnakan ASI. Gak apa-apa, laki-laki bayi lengket dengan ibunya gak apa-apa. Pada usia 3 tahun mulai menjelaskan identitas kamu itu seorang laki-laki. Maka cara tidurnya, cara berpakaian seperti ini. Mulai dibedakan. Kamu adalah laki-laki. Nah, nanti kamu jangan terlalu dekat dengan ini ada perempuan. Lalu pada usia 3 sampai 6 tahun wajib hadir sosok ayah dan ibu. Nah, hadir sosok ayah dan ibu bagaimana? Kalau misalkan seorang laki-laki, kenalkan apa yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki. Bapaknya tampil di situ. Kalau laki-laki itu bagaimana? Main bola. Nah, saya mau tanya sama bapak-bapak dan ibu ini. Nyuci baju tugas siapa? Bapak.
Nyuci piring tugas siapa? Bapak-bapak. Ngepel tugas siapa? Bapak-bapak. Lalu nyebokin anak tugas siapa? Bapak-bapak. Nah, betul. Betul ya? Nah, jawabannya 100% betul. Tugas itu adalah tugas bapak-bapak. Nyuci baju tugas suami, ngepel tugas suami, mandiin anak tugas suami, nyemukin anak tugas suami, bersihin rumah tugas suami, nyuci motor, nyuci mobil tugas suami, semuanya tugas suami, belanja tugas suami. Lalu tugas istri apa? Ibu, tugas istri cuma satu. Taat kepada suami. Mah, tolong masakin. Begitu ya. Cuma satu, enakan ya. Enakan ibu kan ya. Cuma satu. Taat sama suami. Iya. Tapi Bapak dan Ibu, maka yang kita cari itu jodoh bukan yang kaya, bukan yang ganteng, tapi yang baik agamanya. Orang yang baik agamanya, suami yang baik maka tidak akan pernah berani nyuruh sama istri. Dicamkan itu. Suami yang baik tidak akan pernah nyuruh sama istri. Kenapa? Karena tugas suami adalah memberikan nafkah kepada istri. Apa nafkah itu? Tugas suami memberikan rumah. Rumah bukan rumah yang kotor, tapi rumah yang sudah bersih tinggal pakai. Tugas suami adalah memberikan pakaian kepada istri, bukan pakaian yang harus dicuci, tapi pakaian yang siap pakai. Tugas seorang suami adalah memberikan makanan kepada istri, bukan yang harus dimasak, tapi makan tinggal am. Itu tugas suami. Istri yang baik akan melakukan semua tugas dalam rumah sebelum disuruh sama suami. Begitu. Ya. Istri akan masak sebelum disuruh oleh suami. Istri akan ngepel rumah sebelum disuruh oleh suami. Akhirnya bagaimana? Suami dan istri akan berlomba-lomba mengerjakan pekerjaan rumah. Biar adil bagaimana? Dilakukan berdua. Nyuci berdua. Nyuci pakaian berdua, masak berdua, nyebokin anak berdua, mandiin anak berdua. Akhirnya bagaimana? Anaknya di mana? Ibu bapak main sabun sendiri ya. Itu. Semua dilakukan berdua. Kira-kira sakinahnya seperti itu. Sakinah, mawaddah, warahmah. Prahara timbul dalam rumah tangga akibat apa? Suami istri saling menuntut